Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 ingin membahas Pancasila sebagai sistem etika. Pernahkah kamu berpikir bahwa nilai-nilai yang kita anut sehari-hari seperti saling menghormati, gotong royong, dan keadilan sebenarnya sudah tertanam kuat dalam Pancasila? Ya, Pancasila bukan sekedar teks dalam buku, tapi merupakan sistem etika yang hidup dalam setiap tindakan kita. Masih bingung? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika, yang akan dijelaskan oleh Enrico. Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara atau ideologi politis, tapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai etikanya mengajarkan penghormatan terhadap Tuhan dan keberagaman agama serta keyakinan. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai etikanya menuntut setiap individu untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa diskriminasi. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai etikanya menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas antar sesama bangsa Indonesia. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh iman kemanusiaan dalam perwakilan. Nilai etikanya menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai etikanya menuntut adanya keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh rekan saya, Dharma. Selanjutnya adalah mengapa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika dalam mengatasi masalah bangsa. Banyaknya kasus yang terjadi di bangsa kita seperti yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menunjukkan perlunya Pancasila sebagai pedoman moral. Yang kedua, terorisme yang mengatasnamakan agama merusak toleransi antara umat beragama dan mengancam persatuan bangsa, sehingga Pancasila dapat menjadi landasan untuk memperkuat semangat persatuan. Ketiga, kasus-kasus pelanggaran HAM seperti penyerbuan lembaga lapas cebongan menegaskan pentingnya etika Pancasila untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Keempat, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi masalah signifikan di masyarakat Indonesia yang memerlukan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keadilan sosial. Kelima, proses peradilan yang tidak adil, seperti kasus putusan bebas bersyarat untuk pengedar narkoba, menunjukkan perlunya Pancasila sebagai pedoman dalam penegakan hukum yang adil. Keenam, banyak individu yang perusahaan kaya yang menghindari kewajiban pajak, seperti dalam kasus Panama Papers, menyoroti perlunya kesadaran etis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kesemua masalah ini menunjukkan urgensi peran Pancasila sebagai sistem etika yang dapat menjadi tuntunan bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Diperlukan kajian kritis terhadap nilai-nilai ini agar tidak terjebak dalam mitos atau praktik korup yang merugikan masyarakat. Dan kemudian, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh Yesi. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika? Karena keberadaannya memastikan bahwa nilai-nilai dasar bangsa tidak terkikis oleh perubahan zaman atau pengaruh budaya asing. Pancasila memberikan arahan bagi bangsa untuk tetap berpegang pada identitas dan kebijaksanaan lokal dalam menghadapi tantangan modern, seperti globalisasi dan disrupsi teknologi. Dan sumber historis akan dijelaskan oleh Kevin. Sumber historis. Konsep Pancasila sebagai sistem etika yang dihapuskan dari sejarah dan budaya Indonesia. Diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BBUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang diambil dari tradisi lokal, agama, dan pemikiran nasional. Sila-sila dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan,
menunjukkan interaksi antara nilai spiritual dan sosial yang membentuk karakter bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar hukum dan etika dalam kehidupan berbangsa, tekanan pentingnya musyawarah dan keadilan sosial. Dan kemudian sumber sosiologis dan politis akan dijelaskan oleh Iqbal. Saya akan menjelaskan sumber sosiologis dan sumber politis. Yang pertama, sumber sosiologis nilai budaya lokal yang mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan. Begitu pula pluralisme sosial yang mengakomodasikan keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Tercermin dalam sila pertama, ketuhanan, dan kedua, kemanusiaan. Begitu pula kehidupan sosial masyarakat yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa melalui sila ketiga, persatuan Indonesia, yang penting untuk menjaga stabilitas sosial. Yang kedua itu sumber politis. Sumber politis, proklamasi kemerdekaan dan nasionalisme yang Pancasila lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan dan kebangsaan yang cermin dalam sila-sila yang menekankan kebebasan dan kesetaraan. Begitu pula untuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, Pancasila menjadi pedoman bagi pembentukan kebijakan dan peraturan yang mendukung keadilan sosial dan pemerintahan yang demokrasi. Nah, prinsip demokrasi yang penting itu Pancasila mendukung sistem demokrasi yang melandaskan musyawarah dan mufakat. Sila keempat atau menghargai keberagaman pandang yang penting bagi masyarakat. Nah, kesimpulan dari sumber sosiologis dan sumber politis itu adalah Pancasila sebagai sistem etika berakar dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat Indonesia, serta dari pertimbangan politis dalam merumuskan dasar negara yang dapat mengakomodasikan keberagaman. Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan bersatu, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh rekan saya, Yogi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan dasar nilai yang digunakan untuk membimbing perilaku individu dan masyarakat di Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan pedoman tentang bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 silanya. Berikut dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam pemerintahan Indonesia, yaitu yang pertama, Orde Lama 1945 sampai 1965. Pancasila sebagai ideologi yang sedang dibangun. Pada masa Orde Lama, Pancasila dalam tahap awal implementasi sebagai sistem etika dan ideologi negara. Era ini ditandai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mencari format pemerintahan yang ideal. Setelah proklamasi 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti agresi militer Belanda, revolusi fisik, dan konflik internal mengenai ideologi negara. Ada tarik-menarik ideologis antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis yang berusaha untuk menonjolkan ideologi-ideologi mereka masing-masing. Contohnya pada masa Orde Lama, pemilihan umum atau pemilu diadakan dengan nuansa demokrasi yang melibatkan berbagai partai politik. 4 diantaranya yang muncul pada demokrasi ialah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau PARMUSI,
Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Soekarno sering dikritik karena tidak mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai etika Pancasila. Pemerintahan Soekarno cenderung menjalankan kebijakan dengan gaya otoriter meskipun dalam konteks demokrasi terpimpin, yang dikritik oleh banyak pihak, termasuk pada era Orde Baru sebagai terlalu liberal dan kurang sesuai dengan semangat Pancasila. Dua Orde Baru 1966 sampai 1988. Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai alat politik utama untuk menciptakan stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Namun penerapannya seringkali menyimpang dari nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pada Orde Baru, Pancasila diperkenalkan sebagai dasar sistem etika melalui penyempurnaan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Orde Baru mempromosikan konsep manusia Indonesia seutuhnya, yang mencerminkan individu yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki akhlak yang mulia. Manusia Indonesia menurut perspektif Orde Baru adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki aspek spiritual, material, pribadi, dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki emosi dan interaksi yang penuh dengan pengertian, cinta, harga diri, serta pengakuan dari orang lain. Sementara itu, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan yang harus ataupun hanya bisa diperlukan melalui kerjasama dengan orang lain, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketiga, era reformasi 1998 sampai sekarang. Pancasila sebagai upaya reaktualisasi. Setelah runtuhnya masa Orde Baru, reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Kebebasan politik dan desentralisasi kekuasaan menjadi ciri utama, tetapi juga membawa tantangan baru seperti konflik sosial, intoleransi, dan lemahnya penegakan hukum. Kesimpulannya, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral bangsa, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan sistem etika yang hidup dalam praktik sehari-hari. Kemudian argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh Gading. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpemimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik hingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh Dharma. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, sila ketuhanan. Menekankan bahwa Tuhan adalah penjamin prinsip-prinsip moral. Perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari norma agama memberikan kekuatan untuk dilaksanakan. Sila kedua, sila kemanusiaan.
memfokuskan pada tindakan manusia yang memiliki implikasi moral, atau bisa disebut actus humanus dibandingkan dengan tindakan biasa atau actus homini. Tindakan yang adil dan beradab menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi. Sila ketiga, persatuan, mengedepankan kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok, membangun solidaritas sosial untuk menghadapi nilai-nilai yang memecah belah. Sila keempat, kerakyatan, berlandaskan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Sila terakhir, sila keadilan sosial, merupakan perwujudan sistem etika yang menekankan keutamaan atau virtue etik dalam nilai keadilan, bukan hanya pada kewajiban atau tujuan semata. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika mencakup nilai-nilai moral yang fundamental, memperkuat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam video ini, kita telah mempelajari bagaimana Pancasila berperan sebagai sistem etika dari berbagai sudut pandang, dari konsep, urgensi, hingga tantangan yang dihadapi. Pancasila tetap menjadi fondasi moral yang relevan untuk kehidupan bangsa. Sebagai generasi penerus, tanggung jawab kita adalah menjaga, mengamalkan, dan mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga sebagai identitas bangsa di mata dunia. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita bersama-sama menghidupkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.